Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman trenquran.com. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, menjelaskan fungsi tanda ain dalam Al-Quran, atau kita akan menjelaskan fungsi tanda ain pada akhir ayat itu maksudnya apa. Jadi teman-teman, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum itu silahkan subscribe dan klik tombol lonceng di sampingnya. Oke, yang pertama, pengertian atau definisi tanda ain itu apa? Jadi tanda ain dalam Al-Quran atau pada akhir ayat itu adalah tanda ruku. Ruku maksudnya apabila qori yang membaca Al-Quran pada saat sholat dan dia berniat untuk ruku, maka lebih baik atau lebih utama ruku ketika ada tanda ain. Nah, ini maksudnya kenapa? Karena tanda ain ini menandakan bahwa selesainya satu tema pembahasan dalam Al-Quran dan akan berpindah ke tema selanjutnya yang berbeda. Jadi ini sebenarnya definisi yang paling pas. Nah, nanti kita akan lihat di Qurannya langsung seperti apa. Satu juz berapa ain? Ini ada yang tanyakan juga. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada batasannya, tergantung ada berapa tema pembahasan dalam satu juz tersebut. Nah, kita akan lihat langsung dalam Al-Quran. Sebelum itu, silakan subscribe dan klik tombol loncengnya, teman-teman. Oke, kita akan lihat langsung. Nah, ini seperti contohnya dalam surah Al-Fatihah. Ada tanda ain di akhir ayat ini, karena ini di akhir ayat ataupun surah Al-Fatihah, karena ini adalah akhir pembahasan satu tema dalam surah Al-Fatihah. Itu pula sebabnya kenapa di setiap akhir surah itu pasti selalu ada tanda ain. Karena setiap berganti surah biasanya akan berganti tema. Nah, kita lihat di surah Al-Baqarah misalnya. Surah Al-Baqarah di ayat 7 sesuai dengan standar Depak itu akan ada tanda ain di akhir ayat ke-7 surah Al-Baqarah. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di ayat ini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Nah, pada ayat ke-8 ini sudah lain lagi temanya. Jadi Allah menutup hati mereka dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada semacam dinding, walahum azabun azim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Nah, pada ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, akan tetapi sebenarnya mereka tidak beriman. Nah, ini sudah berpindah ke tema yang berbeda dibanding dengan ayat 1 sampai dengan ayat 7, mulai dari alif lam mim sampai pada walahum azabun azim, sehingga tanda ain itu perlu ditambahkan di sini. Nah, sesuai definisinya tadi teman-teman, bahwa tanda ain ini untuk batas bagi seorang imam atau qori ketika sholat itu untuk ruku. Jadi sebaiknya kalau teman-teman mau membaca surah-surah panjang seperti ini, perhatikan tanda ain ini. Jadi usahakan berhenti ketika sudah mencapai tanda ain ini. Dalam artian teman-teman sudah harus ruku dan di rakaat selanjutnya ini menyambung lagi ke ayat 8. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan kita soal apa itu fungsi tanda ain dalam Al-Quran, atau menjelaskan fungsi tanda ain pada akhir ayat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.